Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Umriyadi. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perkembangan Kognitif bagi Peserta Didik. Pengertian perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu belajar dan menilai lingkungannya, di mana perkembangan kognitif berguna untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu belajar, memperhatikan, memperkirakan, dan menilai lingkungannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada 5 faktor utama. Yang pertama, faktor hereditas. Didasari oleh teori hereditas yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, mengemukakan bahwa manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Taraf inteligensi sudah ditentukan. 2. Faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas yang putih yang belum ternodai, dikenal dengan teori tabula rasa. Tarif inteligensi ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh oleh lingkungan hidupnya. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ atau fisik maupun fisikis dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis. 4. Faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Ada 2 pembentukan, yaitu pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. 5. Faktor minat bakat. Minat merupakan pembentukan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Selanjutnya yaitu prinsip umum belajar kognitif. A. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. B. Disebut modal perseptual. C. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. D. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. E. Membagi-bagi situasi atau materi pembelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah akan kehilangan makna. F. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. G. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. H. Dalam praktek, pembelajaran teori ini tampak pada tahap-tahap perkembangan. I. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. J. Materi pembelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. K. Perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Selanjutnya yaitu teori belajar menurut Jean Piaget. Dikembangkan oleh Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980, psikolog Swiss. Teori ini membahas munculnya skemata, yaitu skema tentang bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan. Teori ini digolongkan dalam konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif
melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungannya. Dan ada juga teori belajar menurut Bowner berpendapat bahwa perkembangan kognitif ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsangan. Peningkatan pengetahuan bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain. Interaksi secara sistematis diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak murid untuk perkembangan kognitif. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif. Selanjutnya yaitu metakognisi. Metakognitif merupakan kemampuan peserta didik atau siswa dalam memonitori atau mengawasi, merencanakan, serta mengevaluasi sebuah proses pembelajaran. Metakognitif mengandalkan 6 tingkatan aspek kognitif yang didefinisikan oleh Benjamin Bloom dan taksonomi Bloom, yaitu 1. Tahap ingatan, 2. Tahap pemahaman, 3. Tahap terapan, 4. Tahap analisis, 5. Tahap sintesis, 6. Tahap evaluasi. Selanjutnya, kecerdasan metakognisi. Teori berpendapat bahwa kecerdasan metakognisi penting dimiliki oleh setiap siswa atau manusia umumnya, karena kecerdasan metakognitif merupakan upaya sadar diri terhadap minat dan kemampuan siswa. Kecerdasan metakognitif ini dibagi menjadi 2, yaitu kecerdasan metakognitif self-assessment, lebih condong pada kemampuan siswa dalam mengetahui kognitifnya atau berpikirnya secara mandiri. Kedua, kecerdasan metakognitif self-management. Seorang siswa mampu memperoleh dan mengatur perkembangan kognisi atau pemikirannya tanpa meminta bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu peran dan perkembangan metakognisi. Beberapa peran metakognisi yaitu A. Membangun strategi dalam aktivitas pembelajaran, B. Membuat rencana belajar untuk gagasan dan konsep baru, C. Menganalisa dan memakai pengalaman di kehidupan nyata untuk bahan referensi belajar. Dan beberapa perkembangan metakognisi yaitu A. Merencanakan pembelajaran dengan hal yang bisa disukai siswa, contohnya seperti motivasi. B. Membantu peserta didik dalam pembelajaran agar dapat bersikap baik, contohnya dengan membangun kepribadian dengan kebiasaan berpikir positif. Selanjutnya, bentuk upaya memaksimalkan perkembangan kognitif peserta didik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan perkembangan kognitif bisa dilakukan antara lain dengan 1. Menerapkan strategi kognitif sebagaimana yang diidentifikasikan oleh West, Farmer, dan Wolf, yaitu chunking. Chunking adalah pengorganisasian, pengurutan, dan pengklasifikasian. Spektial adalah penghubungan satu hal dengan hal lain lewat metode farming dan pemetaan kognitif. Dan multipurpose adalah penggunaan untuk berbagai tujuan seperti latihan, pengandaian, dan menghafal cepat. 2. Memahami aspek pendukung perkembangan kognitif yaitu aspek sosial dan aspek motorik. Aspek sosial yaitu berupa segala hal yang berkaitan dengan lingkungan dan penerimaan peserta didik terhadap apa yang ada di sekitarnya. Sedangkan aspek motorik yaitu aspek motorik merupakan aspek yang didasari oleh tumbuh kembang fisik lewat rangsangan dan stimulus yang diberikan lewat latihan-latihan, permainan-permainan, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik anak. 3. Menerapkan sistem pendidikan secara optimal dan tepat sasaran dengan menggunakan variasi metode pengajaran yang disukai oleh peserta didik. Contohnya seperti metode menyanyi dan metode keteladanan. Sekian dari materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.